Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, boleh saya tanya sesuatu yang mungkin jarang kita renungkan? Kapan terakhir kali Bapak Ibu merasa tubuh benar-benar segar saat bangun pagi? Tidak pegal, tidak lesu, dan pikiran terasa ringan seperti di masa muda. Apakah sekarang, di usia 60 tahun ke atas, tubuh masih bisa seperti itu? Atau kita sudah terbiasa berpikir bahwa lelah, nyeri, susah tidur, dan mudah sakit adalah bagian wajar dari menua? Selama lebih dari 30 tahun mendampingi para pasien lansia di berbagai tempat, saya menyaksikan hal yang sama berulang kali. Banyak orang tua yang sebenarnya tidak sedang sakit berat, tapi tubuhnya tidak lagi seimbang. Sistem imun melemah perlahan, pikiran mudah gelisah, perut sering tidak nyaman, tidur tidak nyenyak. Mereka merasa hidupnya jadi berat, padahal yang dibutuhkan bukan obat mahal, melainkan pemulihan sederhana dari dalam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kembali sesuatu yang mungkin selama ini ada di dapur, tapi belum pernah kita manfaatkan secara utuh. Jahe, serai, kunyit. 3 bahan ini bukan sekadar bumbu dapur, tapi anugerah alami yang bisa mengubah kualitas hidup kita jika digunakan dengan benar. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu pernah menyeduh ketiganya sekaligus secara rutin, atau justru belum pernah mencobanya sama sekali? Dalam penjelasan kali ini, saya akan menemani Bapak Ibu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita minum air rebusan jahe, serai, dan kunyit. Tidak hanya itu, saya akan tunjukkan cara membuatnya, siapa saja yang paling cocok mengonsumsinya, dan manfaat apa yang bisa dirasakan jika dikonsumsi 2 kali sehari dengan cara yang tepat. Mari kita mulai, bukan dengan rasa penasaran, tapi dengan harapan bahwa tubuh sehat dan pikiran tenang masih sangat mungkin kita miliki, meskipun usia terus bertambah. Selama ini, kita mengenal jahe sebagai minuman penghangat, serai sebagai penyedap rasa, dan kunyit sebagai bumbu masakan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ketiganya menyimpan senyawa aktif yang luar biasa kuat untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama di usia lanjut. Mari saya mulai dari jahe. Dalam dunia pengobatan alami, jahe dikenal mengandung ginjerol, zat aktif yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Ginjerol inilah yang membantu tubuh melawan peradangan ringan, memperlancar aliran darah dan mengurangi rasa mual. Dalam praktik saya, banyak pasien lansia yang mengeluh sering masuk angin atau mual setelah makan. Setelah rutin konsumsi air jahe, keluhan itu berkurang drastis. Tubuh terasa lebih hangat dan pencernaan pun lebih tenang. Berikutnya, serai. Meski bentuknya sederhana, serai kaya akan kandungan citral dan myrcin, 2 senyawa yang memiliki sifat antibakteri dan efek menenangkan. Citral membantu membunuh kuman-kuman penyebab infeksi ringan, sementara myrcin berperan menenangkan sistem saraf pusat. Karena itulah, serai sering digunakan dalam aromaterapi untuk membantu tidur lebih nyenyak. Tidak sedikit lansia yang setelah minum air serai hangat di malam hari merasa lebih mudah tertidur dan tidak terbangun tengah malam. Yang terakhir adalah kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang dikenal sebagai anti radang alami paling kuat dari dunia tumbuhan. Kurkumin membantu meredakan peradangan kronis yang sering terjadi pada sendi, memperkuat fungsi hati, dan turut mendukung sistem kekebalan tubuh agar tetap aktif. Dalam konteks usia lanjut, ini sangat penting. Karena peradangan kronis, meskipun tidak selalu terasa, adalah penyebab dasar dari berbagai penyakit degeneratif seperti radang sendi, kolesterol tinggi, dan gangguan metabolisme. Bayangkan jika 3 bahan ini digabungkan dalam 1 gelas seduhan. Jahe dengan ginjerolnya, serai dengan citral dan efek penenangnya, serta kunyit dengan kurkuminnya. Ini seperti menyatukan 3 manfaat suplemen herbal dalam 1 gelas sederhana. Pertanyaannya sekarang, apakah tubuh Bapak Ibu sedang kekurangan kehangatan alami, kekuatan detoksifikasi, atau ketenangan pikiran? Jika jawabannya ya, maka seduhan ini bisa menjadi sahabat baru yang sederhana tapi bekerja dari dalam. Dan bagian selanjutnya akan menjelaskan secara rinci 7 manfaat utama yang akan Bapak Ibu rasakan jika mengonsumsinya secara rutin. Salah satu hal yang sering saya temukan di klinik adalah keluhan dari para orang tua yang merasa tubuhnya gampang sekali tumbang. Tidak kuat terkena angin malam, sedikit stres langsung flu, atau merasa kelelahan padahal hanya melakukan aktivitas ringan. Padahal daya tahan tubuh bisa diperkuat, asalkan dirawat dengan cara yang tepat. Ramuan jahe, serai, dan kunyit memberi tubuh bekal alami untuk melawan infeksi sejak dini. Ginjerol bekerja memperbaiki aliran darah dan menghangatkan tubuh dari dalam.
membantu leukosit bekerja lebih efisien. Sitral dalam serai bersifat antibakteri alami yang membantu menjaga saluran napas tetap bersih. Sementara kurkumin dalam kunyit mendorong produksi protein imun penting yang menjaga tubuh tetap siaga terhadap virus dan kuman. Untuk para lansia yang hidup di lingkungan dengan cuaca tak menentu atau tinggal bersama cucu-cucu yang sering berganti aktivitas luar rumah, menjaga imunitas sangat penting. Seduhan sederhana ini bukan hanya menghangatkan tenggorokan, tapi menjaga seluruh sistem tubuh tetap kuat dan stabil. Bapak Ibu, apakah tubuh akhir-akhir ini terasa mudah jatuh sakit? Jika ya, mungkin saatnya memberi tubuh perlindungan dari dalam dengan cara yang lebih alami dan terjangkau. Pernahkah Bapak Ibu merasa enggan bangun dari tempat tidur karena sendi terasa kaku dan nyeri? Atau saat naik tangga, lutut terasa berat dan ngilu? Keluhan seperti ini sering dialami di usia lanjut, biasanya akibat peradangan ringan yang terus-menerus berlangsung dalam tubuh. Inilah yang disebut inflamasi kronis, dan seringkali tidak disadari karena tidak selalu menimbulkan demam atau pembengkakan. Namun rasa nyeri dan kaku itu sebenarnya sinyal bahwa tubuh sedang meminta bantuan. Ramuan jahe, serai, dan kunyit bekerja menenangkan peradangan secara alami. Ginjerol dalam jahe berfungsi seperti pereda nyeri ringan, membantu menekan enzim COX-2 yang menyebabkan nyeri. Kurkumin dalam kunyit membantu menurunkan kadar sitokin, yaitu senyawa pemicu radang yang sering tinggi pada penderita nyeri sendi. Dalam studi klinis di Pakistan terhadap lansia usia 55 sampai 70 tahun, konsumsi kunyit selama 8 minggu menunjukkan pengurangan signifikan pada keluhan nyeri lutut dan pergelangan. Jika diminum secara rutin 2 kali sehari, ramuan ini bukan hanya menghangatkan sendi dari dalam, tetapi juga membantu tubuh melawan peradangan secara bertahap dan aman. Bapak Ibu tidak perlu menunggu sendi bengkak dulu untuk mulai merawatnya. Kadang, mencegah lebih bijak daripada mengobati. Bapak Ibu, pernahkah merasakan perut kembung setelah makan, meski porsinya tidak besar, atau merasa seperti makanan berdiam terlalu lama di dalam perut? Masalah pencernaan ringan seperti ini sering dialami di usia lanjut karena lambung dan usus tidak lagi bekerja seaktif saat muda. Aktivitas enzim berkurang, peristaltik lambat, dan produksi asam lambung menurun. Akibatnya, makanan sulit dicerna tuntas dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Seduhan jahe, serai, dan kunyit bisa menjadi solusi alami. Jahe merangsang enzim pencernaan dan membantu mempercepat pengosongan lambung. Serai membantu melemaskan otot-otot saluran cerna, meredakan kram dan perasaan begah. Kunyit memperkuat fungsi hati dan empedu, yang penting untuk memecah lemak dalam makanan. Dalam riset di Thailand, konsumsi minuman kunyit selama 4 minggu terbukti mengurangi gejala dispepsia seperti kembung dan mual hingga 60%. Bagi para lansia yang sering mengeluh tidak nafsu makan atau cepat merasa kenyang, seduhan ini bisa dikonsumsi hangat setelah makan siang atau sore. Tujuannya bukan sekadar membuat perut nyaman, melainkan membantu memulihkan ritme alami pencernaan tubuh. Apakah Bapak Ibu pernah menjalani diet ketat, mengurangi gorengan, tidak minum manis, tapi hasil cek kolesterol dan gula darah tetap tinggi? Situasi ini sering saya jumpai, dan penyebabnya bukan hanya dari makanan, tapi juga dari peradangan dan metabolisme tubuh yang sudah melambat. Ramuan jahe, serai, dan kunyit membantu tubuh dari sudut yang berbeda. Kurkumin dalam kunyit membantu menghambat oksidasi kolesterol jahat, LDL, mencegah penumpukan plak di pembuluh darah. Ginjerol dari jahe meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efektif mengelola kadar gula darah. Serai di sisi lain mendukung fungsi ginjal untuk membuang kelebihan cairan dan racun yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Dalam studi yang diterbitkan oleh Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, konsumsi kunyit dan jahe secara rutin selama 12 minggu menurunkan kadar kolesterol total dan gula darah puasa pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Bagi Bapak Ibu yang sedang berusaha menstabilkan hasil cek darah tanpa terlalu banyak obat, seduhan ini bisa menjadi pelengkap alami yang ringan, aman, dan bisa dijadikan kebiasaan harian. Ramuan ini tidak menggantikan pengobatan dari dokter, tetapi bisa memperkuat daya kerja tubuh dari dalam. Di usia 60 tahun ke atas, menurunkan berat badan bukan perkara mudah. Banyak Bapak Ibu yang merasa sudah mengurangi makan, tapi lingkar perut tetap tidak berubah. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuh memang melambat seiring bertambahnya usia. Seduhan jahe, serai,
dan kunyit memberikan dukungan alami agar metabolisme tubuh lebih seimbang dan terstimulasi kembali. Jahe membantu mempercepat pembakaran kalori dengan meningkatkan suhu tubuh secara alami. Kunyit membantu mengatur metabolisme lemak melalui fungsi hati, sedangkan serai memiliki efek diuretik ringan, membantu tubuh membuang kelebihan air dan racun lewat urin. Dalam studi yang dilakukan oleh Department of Nutrition di Korea Selatan, partisipan lanjut usia yang mengonsumsi minuman herbal berbahan dasar jahe dan kunyit mengalami penurunan berat badan rata-rata 2-3 kg dalam waktu 2 bulan tanpa perubahan diet ekstrem. Jika diminum sebelum sarapan dan menjelang tidur, seduhan ini bisa memberi rasa kenyang ringan dan menahan keinginan ngemil yang berlebihan. Bapak Ibu tidak perlu terpaku pada angka di timbangan. Yang terpenting adalah menjaga tubuh tetap ringan dan sehat agar tetap aktif tanpa mudah lelah. Itu tujuan utamanya. Bapak Ibu pernah merasa tubuh lelah terus-menerus meski sudah cukup tidur, atau bangun pagi dengan mulut terasa pahit dan nafas kurang segar. Gejala seperti ini seringkali menandakan bahwa hati dan ginjal sedang bekerja lebih keras karena penumpukan toksin di dalam tubuh. Kunyit, serai, dan jahe berperan penting dalam mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Kurkumin dalam kunyit membantu mengaktifkan enzim hati yang bertugas menyaring racun dan memecah zat-zat sisa metabolisme. Serai memiliki efek diuretik ringan yang membantu meningkatkan frekuensi buang air kecil, mempercepat pembuangan racun melalui ginjal. Jahe membantu memperlancar sirkulasi darah, sehingga oksigen bisa lebih baik didistribusikan ke organ-organ utama seperti hati dan ginjal. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak kunyit secara rutin dapat meningkatkan fungsi enzim hati pada pasien lanjut usia dan mengurangi kadar lemak hati yang berlebihan. Dengan mengonsumsi seduhan ini secara teratur, tubuh Bapak Ibu tidak hanya dibantu membersihkan dari dalam, tapi juga mendapat energi baru karena beban racun yang berkurang. Tubuh yang bersih dari dalam biasanya terasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Apakah Bapak Ibu sering terbangun di tengah malam tanpa sebab, atau meski sudah tidur 8 jam, tubuh tetap terasa lemas dan tidak segar? Gangguan tidur adalah salah satu keluhan paling sering di usia lanjut. Bukan hanya karena faktor usia, tapi juga karena ketegangan pikiran, stres ringan, dan perubahan hormon yang terjadi perlahan. Disinilah manfaat menenangkan dari serai dan jahe mulai terasa. Serai mengandung senyawa eugenol dan myrcin yang memberikan efek menenangkan pada sistem saraf pusat. Ketika dikombinasikan dengan jahe yang memperlancar aliran darah, tubuh akan lebih mudah merasa hangat dan rileks. Efek ini membantu menurunkan ketegangan otot dan menyiapkan tubuh untuk tidur lebih dalam. Dalam studi kecil yang dilakukan di Filipina terhadap lansia penderita insomnia ringan, konsumsi seduhan serai dan jahe setiap malam selama 3 minggu meningkatkan kualitas tidur hingga 40% berdasarkan laporan subjektif pasien. Seduhan ini bukan obat tidur, tapi ia menenangkan tubuh secara alami, tanpa efek samping. Bapak Ibu yang merasa pikirannya masih berputar saat malam tiba, bisa mencoba minum ramuan ini hangat-hangat sebelum tidur. Siapa tahu, malam ini tidur bisa lebih nyenyak dari biasanya. Selama saya mendampingi para lansia di klinik maupun saat kunjungan rumah, saya sering menemukan satu pola yang berulang. Banyak orang tua datang membawa keluhan yang, meski tidak tergolong serius, juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Tubuh terasa cepat capek, tidur malam sering terbangun, kadang nyeri lutut, kadang perut begah. Tidak ada penyakit yang jelas, tapi hidup terasa berat dari hari ke hari. Dalam kondisi seperti ini, saya selalu bilang, tubuh Bapak Ibu sedang memberi sinyal. Bukan minta obat kuat, bukan minta vitamin mahal, tapi minta dirawat dari dalam dengan cara yang lembut dan alami. Ramuan jahe, serai, dan kunyit ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang merasa tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan, yang sering masuk angin meski cuma duduk di ruang ber-AC, yang kadang kadar gula naik turun meski makan sudah dijaga, atau yang merasa ingin hidup lebih bugar tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau Bapak Ibu merasakan hal-hal tadi, jangan tunggu sampai keluhan bertambah berat. Mulailah dari langkah kecil. Kadang yang paling sederhana itulah yang paling menolong. Bapak Ibu tidak perlu bingung. Cara membuat ramuan ini sangat sederhana. Tidak butuh alat khusus, tidak butuh bahan yang sulit dicari. Semua bisa dilakukan di dapur rumah, bahkan oleh orang yang sudah lama tidak masak sekalipun.
Yang perlu disiapkan cukup 1 ruas jahe, kira-kira sepanjang jari telunjuk, digeprek agar aromanya keluar. Lalu 1 batang serai juga digeprek. Dan 1 ruas kunyit, diiris tipis-tipis. Kalau tidak punya pisau tajam, cukup diserut perlahan. Semuanya dimasukkan ke dalam panci kecil berisi sekitar 600 ml air. Jumlah ini setara dengan kurang lebih 2 gelas sedang. Didihkan dulu airnya, lalu kecilkan api dan rebus selama 15 menit. Setelah itu, saring dan tuang ke gelas. Kalau suka yang agak manis, Bapak Ibu boleh tambahkan sedikit madu. Atau kalau ingin segar, peras sedikit jeruk nipis. Tapi jangan pakai gula pasir ya, karena itu bisa mengganggu manfaat ramuannya. Minumlah selagi hangat. Waktu terbaik adalah pagi hari sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. 2 kali sehari sudah cukup, tidak perlu lebih. Oh ya, 1 hal lagi. Gunakan bahan segar, jangan pakai jahe atau kunyit yang sudah kering terlalu lama. Khasiat terbaik hanya akan keluar jika bahannya masih segar dan aromanya masih utuh. Kalau Bapak Ibu ingin tubuh yang lebih ringan, lebih hangat, dan lebih tenang, silakan coba. Ramuan ini mulai besok pagi. Langkah kecil, tapi manfaatnya bisa terasa besar. Sebelum kita akhiri, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien lansia yang sudah mulai rutin minum ramuan ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga pernah muncul di pikiran Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah ramuan ini aman untuk ibu hamil atau bagi yang punya tekanan darah rendah? Jawaban saya, hati-hati. Ramuan ini memang alami, tapi tetap punya efek hangat dan sedikit menurunkan tekanan darah. Jadi, kalau sedang hamil atau punya riwayat tekanan darah terlalu rendah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai rutin minum. Lalu, berapa lama sampai terasa manfaatnya? Nah, ini juga sering ditanyakan. Biasanya dalam 2 minggu pertama, tubuh mulai memberi sinyal. Tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih nyaman, badan terasa lebih enteng. Namun untuk hasil yang lebih stabil, saya sarankan untuk melanjutkannya minimal 1 hingga 2 bulan. Ingat, ini bukan sulap, tapi tubuh yang dirawat perlahan akan pulih dengan cara yang alami. Terakhir, boleh nggak disimpan di kulkas? Boleh saja, tapi jangan lebih dari sehari. Kalau malam Bapak Ibu buat dan besok pagi mau diminum lagi, hangatkan dulu sebentar. Yang penting, rasanya tetap segar dan aromanya masih terasa. Kalau masih ada yang ragu, jangan sungkan bertanya, sebab tubuh kita layak dirawat dengan penuh pengertian, bukan dengan tergesa-gesa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa usia tidak bisa dihentikan. Rambut boleh memutih, tenaga boleh berkurang. Namun tubuh kita, jika dirawat dengan kasih sayang, masih bisa diajak untuk tetap kuat, tenang, dan berguna. Selama lebih dari 3 dekade saya mendampingi orang tua di berbagai pelosok, saya belajar satu hal. Bukan obat mahal yang membuat orang lanjut usia tetap bugar, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti minum air rebusan jahe, serai, dan kunyit ini. Ramuan ini memang bukan jimat atau pengganti pengobatan medis, tapi bisa menjadi sahabat harian yang membantu tubuh, membersihkan yang tak perlu, menenangkan yang tegang, dan menguatkan yang melemah. Dan justru karena sederhana, kita sering meremehkannya. Padahal di banyak kasus, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Bisa jadi dimulai dari 1 gelas hangat di pagi hari, dari 1 kebiasaan sebelum tidur, dari 1 keputusan untuk memperlakukan tubuh kita dengan lebih cinta. Saya tidak tahu kondisi kesehatan Bapak Ibu sekarang, tapi saya tahu satu hal. Kalau Bapak Ibu ingin merasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih damai di usia ini, ramuan ini bisa jadi awal yang baik. Lebih baik mulai selagi tubuh masih mau diajak bekerja sama daripada menunggu sakit lebih dulu. Mulailah dari hari ini saat tubuh masih mau diajak bekerja sama. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan. Bagikan ke keluarga, ke grup WA teman sebaya, atau tetangga yang sering mengeluh masuk angin. Siapa tahu mereka pun sedang mencari cara sederhana untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa klik tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan konten-konten herbal berikutnya yang ringan, alami, dan insya Allah bermanfaat. Saya, Dr. Rahmat Widodo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.